Bayangkan, kamu sedang berdiri di halaman rumah, atau mungkin duduk di kantor, semuanya terasa normal. Lalu dalam sekejap mata, tanpa ada angin, tanpa ada tanda-tanda, kamu tidak lagi berada di tempatmu semula. Kamu kini ada di sebuah negara lain, ribuan kilometer jauhnya, tanpa tiket pesawat, tanpa perjalanan panjang, dan bahkan tanpa ingatan jelas bagaimana kamu bisa sampai ke sana. Mustahil? Tapi anehnya, sejarah dan laporan-laporan misterius dari berbagai penjuru dunia menyimpan cerita yang persis seperti itu. Fenomena orang yang tiba-tiba menghilang dari satu tempat, lalu muncul di negara lain, dikenal dengan banyak nama, teleportasi, time slip, bahkan perpindahan dimensi. Tapi satu hal yang pasti, kisah-kisah ini terus membuat dunia penasaran, seakan-akan realitas yang kita anggap kokoh bisa runtuh hanya dalam 1 detik. Dan di channel Faktanet, kita akan mengupas misteri ini secara lengkap. Dari kisah penjaga istana di Manila yang tiba-tiba muncul di Meksiko pada abad ke-16, hingga cerita modern tentang seorang pria dengan paspor dari negara yang bahkan tidak pernah ada di peta dunia. Bukan hanya cerita lama, tapi juga teori ilmiah, penjelasan mistis, sampai kemungkinan keterlibatan alien dalam fenomena ini. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya kebetulan, legenda urban, atau justru bukti bahwa dunia ini jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan? Sebelum kita masuk ke kisah-kisah paling mencengangkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini. Karena di Faktanet, kita percaya, setiap misteri selalu menyimpan fakta unik yang menunggu untuk diungkap. Oke, sekarang mari kita mulai perjalanan ke salah satu kisah teleportasi paling terkenal dalam sejarah. Kisah seorang pria bernama Gil Perez, seorang penjaga istana di Manila, yang mendadak muncul di benua lain tanpa penjelasan apapun. Tanggal 24 Oktober 1593, suasana kota Manila di Filipina masih diliputi kegelisahan. Saat itu, wilayah Filipina berada di bawah kekuasaan Spanyol, dan para penjaga istana sedang sibuk mengatur keamanan. Di antara para penjaga itu, ada seorang prajurit bernama Gil Perez, seorang lelaki biasa, bukan bangsawan, bukan pejabat tinggi, hanya seorang penjaga kerajaan yang menjalankan tugasnya. Menurut catatan sejarah kolonial Spanyol, hari itu Gil Perez sedang bertugas menjaga istana gubernur jenderal di Manila. Tiba-tiba ia merasa pusing dan lelah. Ia bersandar sejenak, memejamkan mata, dan ketika membuka matanya kembali, dunia di sekitarnya berubah total. Ia tidak lagi berada di Manila. Ia berdiri di sebuah lapangan luas, dengan orang-orang asing di sekelilingnya. Bahasa mereka bukan Tagalog, bukan juga dialek lokal, melainkan bahasa Spanyol dengan aksen berbeda. Yang lebih mengejutkan lagi, bangunan di sekitarnya bukanlah Istana Manila, melainkan Plaza Mayor di kota Meksiko, ribuan kilometer jauhnya, di benua Amerika. Bayangkan betapa bingungnya Gil Perez. Bagaimana mungkin seseorang bisa berpindah dari Manila ke Meksiko hanya dalam hitungan detik? Pada masa itu, perjalanan dari Filipina ke Meksiko butuh waktu berbulan-bulan naik kapal laut, melintasi Samudra Pasifik. Mustahil ada manusia yang bisa sampai dalam sekejap. Ketika ditangkap oleh otoritas setempat di Meksiko, Gil Perez sempat dianggap gila atau pembohong. Tapi ia tetap bersikeras bahwa ia adalah penjaga istana di Manila, dan bahwa ia bahkan masih mengenakan seragam penjaga kerajaan Filipina. Yang membuat kasus ini semakin mencengangkan adalah, beberapa minggu kemudian, kapal dari Filipina benar-benar tiba di Meksiko. Dan para awak kapal membawa berita bahwa Gubernur Jenderal Manila memang baru saja dibunuh. Persis seperti yang dikatakan Gil Perez saat diinterogasi. Artinya, Gil Perez tahu tentang peristiwa di Manila, padahal ia sudah ada di Meksiko jauh sebelum berita itu sempat dibawa kapal laut. Informasi ini membuat pihak otoritas kebingungan. Bagaimana mungkin seorang prajurit biasa tahu berita penting dari benua lain yang jaraknya ribuan kilometer, tanpa alat komunikasi modern? Akhirnya, catatan resmi sejarah kolonial menyebutkan bahwa kasus Gil Perez tetap tidak pernah bisa dijelaskan secara tuntas. Sebagian percaya ia adalah korban fenomena teleportasi spontan, sebuah perpindahan tubuh manusia dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Ada pula yang beranggapan bahwa ia mungkin jatuh ke dalam semacam portal ruang waktu. Namun, bagi para skeptis, kisah ini dianggap sekadar legenda yang dibesar-besarkan. Meski begitu, catatan tentang Gil Perez terus hidup hingga hari ini sebagai salah satu misteri teleportasi paling terkenal dalam sejarah. Pertanyaannya, jika benar fenomena ini terjadi lebih dari 400 tahun lalu, mungkinkah kejadian serupa juga bisa terulang di era modern? Untuk menjawabnya, mari kita lanjut ke kisah lain yang tak kalah heboh,
tentang seorang pria misterius yang muncul di bandara Jepang dengan paspor dari negara yang bahkan tidak pernah ada di peta dunia. Tahun 1954, Bandara Haneda, Tokyo. Seperti biasa, suasana ramai dengan penumpang internasional yang baru saja tiba dari berbagai negara. Tapi hari itu, pihak imigrasi Jepang dikejutkan oleh seorang pria misterius. Penampilannya biasa saja, usia sekitar 40-an, berpakaian rapi dengan jas abu-abu dan membawa koper. Namun, yang membuat petugas kebingungan adalah paspor yang ia tunjukkan. Di halaman depan tertulis dengan jelas, Negara Tauret. Petugas imigrasi tertegun. Mereka belum pernah mendengar nama negara itu. Mereka mengira mungkin hanya salah cetak atau paspor palsu. Namun ketika diperiksa lebih lanjut, paspor itu tampak sah. Ada stempel perjalanan dari berbagai negara Eropa, lengkap dengan cap resmi dan tanda tangan otoritas setempat. Semua terlihat asli, bukan tiruan. Ketika ditanyai, pria itu mengaku berasal dari negara bernama Tauret, sebuah negara kecil di perbatasan antara Prancis dan Spanyol. Menurutnya, Tauret sudah berdiri selama lebih dari 1000 tahun dan memiliki populasi jutaan penduduk. Ia bahkan menunjukkan dokumen bisnis yang valid, lengkap dengan kontrak kerjasama antara perusahaannya di Tauret dan perusahaan Jepang. Semua tanda tangan, kop surat, dan detailnya terlihat nyata. Namun ketika petugas menunjukkan peta dunia dan meminta pria itu menunjuk negaranya, ia terkejut. Di peta resmi Jepang, tidak ada Tauret. Yang ada hanya Andorra, negara kecil di antara Prancis dan Spanyol. Pria itu bersikeras bahwa Andorra tidak pernah ada, dan bahwa wilayah itu adalah negaranya, Tauret. Baginya, seluruh dunia seolah salah menampilkan peta. Karena kasus ini sangat membingungkan, pria itu akhirnya dibawa ke sebuah hotel dekat bandara sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Ia ditempatkan di sebuah kamar dengan penjagaan ketat di luar pintu. Namun, keesokan paginya, ketika polisi masuk untuk memeriksa, pria itu sudah tidak ada. Kamar terkunci dari dalam, jendela tidak terbuka, dan tidak ada tanda-tanda ia melarikan diri. Ia menghilang begitu saja, tanpa jejak. Dokumennya pun hilang. Paspor, kontrak, surat bisnis, semua lenyap. Pihak Jepang tidak pernah menemukan petunjuk apapun tentang siapa pria itu sebenarnya. Hingga hari ini, kisah Man from Tauret masih menjadi salah satu misteri paling populer tentang fenomena orang yang muncul di tempat yang salah, seakan berasal dari dimensi lain. Beberapa teori pun bermunculan. Ada yang percaya bahwa pria itu memang berasal dari dunia paralel, sebuah dimensi lain yang sangat mirip dengan bumi kita, hanya saja berbeda di detail kecil, seperti nama negara. Ada pula yang menduga ia adalah penjelajah waktu yang tersesat, atau korban anomali ruang waktu. Sementara skeptis mengatakan ini hanyalah legenda urban yang dilebih-lebihkan. Tapi anehnya, kisah ini sudah terdokumentasi sejak lama dalam berbagai sumber, dan bukan hanya sekali dua kali diceritakan. Pertanyaan pun muncul, kalau benar pria itu berasal dari dimensi lain, berarti ada kemungkinan kita semua hidup berdampingan dengan dunia paralel yang tidak bisa kita lihat. Dan terkadang, ada celah kecil yang membuat seseorang bisa menyelinap dari satu dunia ke dunia lain. Mengerikan, bukan? Bayangkan kalau suatu hari kamu bangun, lalu menemukan dirimu berada di sebuah negara yang tidak pernah kamu kenal, dengan peta dunia yang berbeda dari yang kamu pelajari di sekolah. Kasus Tauret ini menambah daftar panjang fenomena orang yang muncul entah dari mana, seakan realitas yang kita anggap stabil sebenarnya penuh dengan retakan. Dan sebelum kita mencoba membedah teori ilmiahnya, ada satu lagi kasus legendaris dari abad ke-19, tentang seorang anak muda misterius yang tiba-tiba muncul di tengah kota Jerman, tanpa identitas, tanpa asal-usul, dan membuat seluruh Eropa kebingungan. Ia dikenal sebagai Kaspar Hauser. Tahun 1828, kota Nuremberg di Jerman digemparkan oleh kedatangan seorang pemuda misterius. Usianya sekitar 16 atau 17 tahun, tubuhnya kurus, wajah pucat, dan sorot matanya seperti orang yang baru pertama kali melihat dunia luar. Ia muncul begitu saja di alun-alun kota, dengan pakaian compang-camping, membawa sebuah surat misterius yang ditujukan kepada seorang kapten kavaleri. Surat itu menyatakan bahwa pemuda ini bernama Kaspar Hauser, seorang yatim piatu yang diserahkan kepada orang asing sejak kecil dan dibesarkan secara rahasia. Yang membuat orang-orang semakin bingung adalah perilakunya. Kaspar hampir tidak bisa bicara, hanya mengenal sedikit kata. Ia tidak tahu cara menggunakan uang, tidak mengerti kehidupan sosial, bahkan berjalan pun kaku seperti bayi yang baru belajar.
Namun, ia memiliki tulisan tangan yang rapi, meskipun pemahamannya tentang dunia sangat terbatas. Seolah-olah ia disembunyikan sejak lahir dan baru dilepaskan begitu saja ke dunia nyata. Ketika ditanyai, Kaspar hanya bisa mengulang kalimat aneh, "Aku ingin jadi prajurit seperti ayahku." Ia juga menceritakan sedikit tentang hidupnya di sebuah ruangan gelap, di mana ia hanya diberi roti dan air setiap hari. Tidak ada interaksi dengan manusia lain. Seakan-akan ia dikurung selama bertahun-tahun dalam isolasi total. Keberadaan Kaspar Hauser dengan cepat menjadi sensasi di seluruh Eropa. Para bangsawan, ilmuwan, dan filsuf berdatangan untuk melihat anak misterius ini. Banyak yang berspekulasi bahwa ia mungkin sebenarnya adalah putra bangsawan yang sengaja disembunyikan untuk alasan politik. Ada pula yang menduga ia adalah korban eksperimen aneh, atau bahkan makhluk dari dunia lain yang tiba-tiba dijatuhkan ke bumi. Kaspar kemudian tinggal di Nuremberg, belajar membaca, menulis, dan berinteraksi dengan orang lain. Ia berkembang pesat, namun tetap membawa aura misteri. Sayangnya, nasibnya berakhir tragis. Pada tahun 1833, hanya 5 tahun setelah kemunculannya, Kaspar ditemukan terluka parah akibat tusukan misterius di taman. Ia sempat memberitahu bahwa ada orang asing yang menyerangnya, lalu meninggal beberapa hari kemudian. Hingga kini, identitas asli Kaspar Hauser tidak pernah benar-benar terungkap. Banyak teori mencoba menjelaskan siapa sebenarnya Kaspar. Ada yang mengatakan ia adalah pewaris keluarga kerajaan Baden yang disembunyikan karena perebutan tahta. Ada juga yang meyakini ia hanya seorang penipu cerdas yang berhasil memperdaya seluruh Eropa dengan kisah palsu. Namun, ada satu teori yang lebih aneh lagi, bahwa Kaspar bukan berasal dari dunia ini. Beberapa peneliti modern percaya, perilakunya yang aneh, kemunculannya yang tiba-tiba, dan kematiannya yang misterius mungkin terkait dengan fenomena anomali ruang waktu, sama seperti kasus Gil Perez atau pria dari Tauret. Kasus Kaspar Hauser menunjukkan bahwa misteri orang yang muncul entah dari mana tidak selalu melibatkan teleportasi instan. Kadang, seseorang bisa hadir di tengah masyarakat tanpa asal-usul jelas, seakan keluar begitu saja dari bayangan dunia yang tidak pernah kita lihat. Dan kisah ini membuat orang-orang semakin yakin bahwa peristiwa aneh semacam itu bukan sekadar legenda. Tapi bagaimana dengan era modern? Ketika teknologi sudah canggih, ada kamera di mana-mana, dan perjalanan bisa dilacak dengan mudah? Apakah fenomena ini berhenti? Ternyata tidak. Ada sejumlah kisah di zaman sekarang yang membuat bulu kuduk merinding. Orang hilang tiba-tiba, lalu muncul di negara lain tanpa paspor, tanpa tiket, tanpa penjelasan. Inilah yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Kalau tadi kita membahas kasus dari ratusan tahun lalu, sekarang mari masuk ke era modern. Zaman ketika teknologi sudah berkembang, pesawat terbang menjadi hal biasa, dan hampir setiap sudut kota memiliki kamera pengawas. Logikanya, fenomena orang yang tiba-tiba menghilang lalu muncul di tempat lain seharusnya mudah terbantahkan. Tapi anehnya, laporan seperti ini masih terus muncul. Salah satu kisah paling sering diceritakan datang dari sebuah bandara internasional di Eropa pada akhir tahun 1990-an. Ada seorang pria yang melapor di loket imigrasi dengan paspor yang tampak normal. Semua dokumen terlihat asli, tapi ketika data paspornya dicek ke sistem komputer, tidak ada catatan sama sekali. Lebih aneh lagi, negara asal yang tertulis di paspor itu tidak dikenali oleh petugas. Kasus ini langsung mengingatkan pada cerita Man from Tauret yang kita bahas tadi. Bedanya, kali ini terjadi di era modern. Pria itu kemudian dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, sama seperti kisah Tauret, ia menghilang dari ruangan terkunci tanpa jejak, meninggalkan para petugas kebingungan total. Bukan hanya di bandara, fenomena serupa juga muncul di jalan raya. Ada laporan tentang pengemudi yang sedang melaju di satu kota, lalu tiba-tiba menemukan dirinya ratusan kilometer jauhnya, tanpa pernah melewati jalan-jalan di antaranya. Contohnya, seorang pengemudi truk di Brasil pernah mengaku bahwa ia sedang membawa muatan di Sao Paulo. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada cahaya menyilaukan di jalan. Sekejap kemudian, ia sudah berada di dekat perbatasan Bolivia, jarak lebih dari 1.500 km dari titik awal. Yang lebih mengejutkan, jam di truknya hanya bergeser beberapa menit, padahal perjalanan normal seharusnya memakan waktu berhari-hari. Kasus lain datang dari Amerika Serikat. Seorang wanita melapor bahwa suaminya menghilang ketika sedang mengisi bensin di pompa dekat rumah. Kamera CCTV menunjukkan ia benar-benar ada di sana,
lalu tiba-tiba hilang dari frame, seakan ditelan udara. Beberapa jam kemudian, suaminya ditemukan dalam kondisi linglung di kota lain, lebih dari 800 km jauhnya. Ia sama sekali tidak ingat bagaimana bisa sampai ke sana. Tidak ada tiket pesawat, tidak ada mobil, tidak ada catatan perjalanan. Hanya tubuhnya yang seolah dipindahkan begitu saja. Fenomena ini membuat banyak orang berpikir tentang kemungkinan adanya portal ruang waktu yang muncul secara acak. Sebagian lagi mengaitkannya dengan abduksi alien, di mana seseorang diculik, lalu dikembalikan ke lokasi berbeda. Namun, para skeptis berpendapat bahwa kisah-kisah ini hanya rekayasa, ilusi, atau kesalahan ingatan yang diperbesar menjadi legenda urban. Meski begitu, ada satu fakta yang sulit diabaikan. Laporan tentang orang yang tiba-tiba berpindah lokasi secara instan hampir selalu memiliki pola yang sama. Korban merasa ada sensasi aneh, pusing, cahaya terang, atau kehilangan kesadaran sejenak. Lalu ketika tersadar, ia sudah berada di tempat lain, dengan jarak yang mustahil ditempuh dalam waktu singkat. Pola ini mirip dengan laporan-laporan teleportasi klasik, mulai dari Gil Perez di abad ke-16, hingga kasus modern di bandara dan jalan raya. Mungkinkah semua ini hanya kebetulan? Atau justru ada mekanisme misterius di balik ruang dan waktu yang sesekali terbuka, membiarkan seseorang berpindah dari satu titik ke titik lain? Untuk mencari jawabannya, kita perlu melihat sudut pandang sains. Apakah ada teori ilmiah yang bisa menjelaskan fenomena teleportasi ini? Mari kita bahas di segmen berikutnya. Teleportasi kuantum dan konsep time sleep. Sampai di sini, kita mungkin bertanya, apakah fenomena orang yang tiba-tiba berpindah lokasi bisa dijelaskan dengan sains? Terdengar mustahil memang, tapi ternyata ada beberapa teori ilmiah yang membuka sedikit kemungkinan. Dua di antaranya adalah teleportasi kuantum dan fenomena yang disebut time sleep. Mari kita mulai dengan teleportasi kuantum. Sejak tahun 1990-an, para ilmuwan telah berhasil melakukan eksperimen yang memungkinkan partikel subatom berpindah informasi secara instan dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini dikenal sebagai quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Dalam kondisi tertentu, dua partikel bisa saling terhubung meskipun dipisahkan jarak jauh. Jika satu partikel berubah, maka pasangannya akan langsung berubah juga, seakan mereka berbagi informasi lebih cepat daripada cahaya. Tahun 2017, para ilmuwan Tiongkok berhasil melakukan teleportasi data kuantum dari bumi ke satelit di orbit sejauh 1.400 km. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, tapi eksperimen nyata. Namun, teleportasi kuantum hanya berlaku pada level partikel, bukan manusia. Tubuh manusia terdiri dari triliunan partikel. Untuk mentransfer seseorang seperti Gil Perez atau pria dari Tauret, dibutuhkan teknologi yang bahkan belum bisa kita bayangkan. Tapi, jika prinsip ini suatu hari bisa diterapkan pada skala besar, maka konsep teleportasi manusia mungkin bukan lagi hal mustahil. Selain itu, ada fenomena yang disebut time sleep, semacam tergelincir di antara lapisan ruang dan waktu. Beberapa ilmuwan dan peneliti fenomena aneh percaya bahwa waktu tidak berjalan lurus, melainkan seperti kumpulan halaman dalam sebuah buku. Kita biasanya hanya membaca satu halaman demi satu halaman, tapi sesekali, ada orang yang tanpa sengaja melompat ke halaman lain. Itulah mengapa ada laporan orang yang hilang dari satu titik lalu muncul di titik lain, tanpa melewati ruang perjalanan di antaranya. Teori time sleep ini mirip dengan konsep block universe dalam fisika teoretis, yang menyebutkan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan sebenarnya sudah ada sekaligus. Kita hanya mengalami satu potongan realitas dalam satu waktu, tapi secara keseluruhan, semua titik sudah tersimpan dalam blok besar bernama alam semesta. Jadi, ketika seseorang tiba-tiba menghilang lalu muncul di tempat lain, bisa jadi ia sedang tergelincir ke bagian lain dari blok tersebut, lalu kembali ke jalur waktu kita. Meski begitu, sains arus utama masih menganggap hal-hal ini sebagai spekulasi. Belum ada bukti konkret bahwa manusia bisa berpindah tempat secara instan dengan cara alami. Tapi eksperimen kuantum dan konsep teoretis tadi setidaknya menunjukkan satu hal. Alam semesta jauh lebih aneh daripada yang kita kira. Batas antara fiksi ilmiah dan kenyataan bisa jadi hanya soal waktu. Namun, sains bukan satu-satunya cara untuk memahami fenomena ini. Banyak orang justru melihatnya dari kacamata mistis, tentang dimensi paralel, dunia gaib, bahkan abduksi makhluk luar angkasa. Dan anehnya, teori-teori ini kadang terasa lebih cocok untuk menjelaskan keanehan yang tidak masuk akal dengan logika biasa. Jadi, mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya,
untuk melihat sisi lain dari misteri teleportasi ini. Kalau sains memberi kita kemungkinan lewat teleportasi kuantum dan teori time slip, dunia mistis menawarkan penjelasan yang lebih berani, bahwa fenomena orang yang tiba-tiba muncul di negara lain sebenarnya berkaitan dengan dimensi paralel atau bahkan abduksi alien. Mari kita mulai dari dimensi paralel. Banyak tradisi spiritual dan okultisme kuno percaya bahwa dunia kita bukanlah satu-satunya. Ada lapisan-lapisan realitas lain yang berjalan berdampingan dengan bumi ini, tak terlihat oleh mata manusia. Kadang disebut dunia astral, kadang disebut alam gaib, atau dalam istilah modern, parallel universe. Menurut teori ini, ada kalanya batas tipis antara dunia-dunia tersebut melemah. Saat itu terjadi, seseorang bisa terseret, masuk ke dimensi lain, lalu muncul kembali di lokasi yang berbeda. Inilah yang diakini terjadi pada pria dari Tauret, bahwa ia bukan berbohong, melainkan benar-benar berasal dari dunia lain yang sedikit berbeda dengan dunia kita. Di dunianya, ada negara bernama Tauret. Di dunia kita, yang ada hanyalah Andorra. Banyak kisah rakyat di seluruh dunia juga seakan mendukung teori ini. Misalnya di Eropa, ada legenda tentang orang yang tersesat masuk ke alam peri, lalu muncul kembali setelah berhari-hari, padahal di dunia nyata hanya berlalu beberapa menit. Di Jepang, ada cerita tentang manusia yang masuk ke dunia roh, lalu kembali dengan perbedaan waktu yang aneh. Semua itu terdengar mirip dengan pola teleportasi spontan. Hilang di satu tempat, muncul di tempat lain, seakan melintasi portal antar dimensi. Selain dimensi paralel, ada pula teori tentang abduksi alien. Para peneliti UFO mencatat banyak laporan tentang orang yang hilang secara misterius, lalu muncul kembali di lokasi berbeda. Korban biasanya mengaku melihat cahaya terang, mendengar suara berdengung, lalu merasa kehilangan waktu, time loss. Saat tersadar, mereka sudah berada di lokasi lain, kadang dalam jarak ratusan kilometer. Hal ini mirip dengan laporan pengemudi truk di Brasil atau wanita yang menemukan suaminya muncul di kota berbeda tanpa penjelasan. Jika teori ini benar, bisa jadi makhluk luar angkasa memiliki teknologi untuk memindahkan manusia secara instan, entah untuk eksperimen atau alasan lain yang tidak kita pahami. Teori mistis memang sulit dibuktikan, tapi justru disitulah letak daya tariknya. Karena ada banyak kasus di mana penjelasan logis tidak cukup. Bagaimana kita bisa menjelaskan paspor pria dari Tauret yang terlihat asli? Bagaimana Gil Perez bisa mengetahui berita di Manila padahal ia sudah ada di Meksiko jauh sebelum kapal pembawa kabar itu tiba? Semua ini membuka ruang bagi kemungkinan bahwa ada kekuatan di luar logika biasa yang bekerja. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa realitas kita tidak sepenuhnya stabil. Ada celah, ada retakan, ada pintu-pintu kecil yang sesekali terbuka, memungkinkan kita mengintip, atau bahkan terseret ke dunia lain. Dan bagi yang lebih religius, fenomena ini bisa dikaitkan dengan ujian iman, gangguan makhluk gaib, atau tanda-tanda bahwa manusia sebenarnya hidup dalam dimensi yang lebih luas daripada yang bisa ditangkap panca indera. Apapun penjelasannya, baik sains maupun mistis, satu hal yang pasti, fenomena ini mengguncang cara kita memandang dunia. Kalau seseorang bisa hilang dan muncul ribuan kilometer jauhnya tanpa penjelasan, apakah berarti kita sebenarnya tidak sepenuhnya mengendalikan tempat kita berada? Atau lebih ekstrim lagi, apakah kita ini hanya pemain dalam simulasi besar yang kadang mengalami bug? Dan sekarang, kita sampai di pertanyaan terakhir. Setelah semua kisah dan teori ini, apa kesimpulannya? Mari kita tutup video ini dengan refleksi dan pesan penting yang bisa kita ambil dari misteri orang-orang yang hilang lalu muncul kembali di tempat lain. Dari abad ke-16 hingga zaman modern, cerita tentang orang yang tiba-tiba hilang lalu muncul di tempat lain tetap saja menghantui imajinasi kita. Mulai dari Gil Perez yang mendadak berpindah dari Manila ke Meksiko tanpa kapal, pria misterius dari Tauret dengan paspor negara yang tidak ada, Kaspar Hauser yang muncul tanpa identitas di Jerman, hingga kisah-kisah modern tentang orang yang lenyap di bandara atau jalan raya dan kembali di lokasi yang mustahil. Semua kisah itu punya pola yang sama. Mereka datang dari entah di mana, muncul di tempat yang tidak masuk akal, lalu meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kalau kita tarik benang merahnya, ada 3 kemungkinan besar. Pertama, bahwa semua ini hanyalah cerita urban legend yang dibesar-besarkan. Ingatan manusia bisa salah, dokumen bisa dipalsukan, dan rumor bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Skeptis akan bilang, ini semua cuma kebohongan. Tapi kenyataannya, banyak kisah tersebut sudah tercatat dalam arsip resmi, bahkan sejak ratusan tahun lalu. Jadi,
menolaknya mentah-mentah juga bukan jawaban. Kemungkinan kedua, fenomena ini adalah bukti bahwa sains kita belum cukup maju. Quantum entanglement, teleportasi partikel, teori time slip, semua menunjukkan bahwa realitas jauh lebih kompleks dari yang kita pahami. Bisa jadi, alam semesta memiliki hukum-hukum tersembunyi yang sesekali memperlihatkan anomali. Dan siapa tahu, di masa depan kita justru bisa menemukan teknologi yang menjelaskan semua kasus ini dengan logis. Kemungkinan ketiga, inilah bukti adanya dunia di luar pemahaman manusia. Dimensi paralel, abduksi alien, dunia gaib, semua teori mistis itu mungkin terdengar gila, tapi justru sering lebih cocok menjelaskan hal-hal yang logika modern tidak mampu uraikan. Kalau ada dunia lain yang berdampingan dengan kita, maka fenomena orang yang menghilang lalu muncul di negara lain bukanlah mustahil. Mereka hanya melewati pintu yang tak kasat mata. Apapun kebenarannya, fenomena ini membuat kita sadar akan satu hal. Hidup di dunia ini penuh dengan misteri. Kita sering berpikir bahwa semua sudah bisa dijelaskan dengan sains, tapi kenyataannya selalu ada ruang untuk keanehan, untuk hal-hal yang tak masuk akal, yang memaksa kita bertanya lagi dan lagi. Dan justru disitulah daya tarik kehidupan, karena rasa penasaranlah yang membuat manusia terus berkembang. Sekarang, pertanyaan terbesar ada pada kita sendiri. Kalau suatu hari kamu terbangun dan mendapati dirimu berada di negara asing, tanpa paspor, tanpa tiket, tanpa tahu bagaimana bisa sampai ke sana, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan percaya bahwa itu hanya mimpi? Atau menerima bahwa dunia ini memang lebih aneh daripada yang pernah kamu bayangkan? Di channel Faktanet, kita percaya setiap misteri selalu menyimpan pelajaran. Mungkin fenomena ini mengajarkan kita untuk rendah hati, bahwa sebesar apapun pengetahuan manusia, kita tetap belum tahu segalanya. Dan siapa tahu, di balik misteri orang-orang yang berpindah tempat tanpa jejak, ada jawaban besar tentang siapa kita sebenarnya dan bagaimana semesta ini bekerja. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena semakin banyak yang tahu, semakin besar kemungkinan kita bisa menemukan jawaban bersama. Dan tulis di kolom komentar, teori mana yang menurutmu paling masuk akal? Apakah ini sekadar legenda, bukti ilmiah yang belum kita pahami, atau tanda keberadaan dunia lain? Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya, dengan misteri baru yang tak kalah menarik. Ingat, dunia ini penuh dengan fakta unik, dan hanya di Faktanet, kita akan terus mengungkapnya.